Sejak kapan kamu jadi pembantu di sini? Sebelum kamu cerai dulu, kamu kan kerja di salon. Sedang tugas ke pengadilan. Sejak kapan dia mau kerja lagi? Sejak mengurus perceraian saya. Dulu kenapa dia berhenti bekerja? Karena syok. Setelah istri dan anak satu-satunya meninggal dalam kecelakaan mobil. Sejak itu, bertahun-tahun Om Rudi berhenti praktek. Tapi walaupun Om Rudi tidak bekerja, hidupnya tetap enak. Ini untuk Rama. Berikan waktu dia ulang tahun. Dan jangan dibuka sebelumnya. Kalau mau ketemu Rama, tunggu aja, Mas. Sebentar lagi dia datang. Kalau begitu, saya akan segera ke rumahnya untuk mencari dia. Berita kedua, tadi pagi Romi datang ke sini, Mas. Dia menyerahkan surat untuk Rama. Tapi lucunya dia bilang nggak usah dibuka sampai Rama ulang tahun. Ya, saya bilang, kalau mau ketemu Rama, tunggu aja di sini. Tapi dia nggak mau, Mas. Buka suratnya sekarang. Itu mungkin pesan terakhir dia. Mungkin dia akan bunuh diri. Mas Romi? Mas? Kalau dia nggak bisa ngurus dirinya sendiri, ngapain ngurusin orang sih? Apalagi orang-orang di rumah sakit. Pertahankan keselamatan hidupnya. Duh, gimana sih? Mas Romi, tolong buka pintunya, Mas! Dokter Ella. Betul. Dokter Romi mau bunuh diri. Apa? Dokter Romi mau bunuh diri. Dia menitipkan surat pada Mona buat Rama. Dokter Romi! Mungkin saya masih punya kunci seretnya. Cepat buka pintunya. Saya akan segera panggil ambulans. Silakan. Silahkan, ini rumah kalian. Nggak apa-apa. Oke. Mona, bagaimana keadaannya? Ada perkembangan? Sudah baik kan? Lagi dicek lagi dengan dokter Ella, Mas. Ayo kita lihat. Bagaimana keadaannya, dokter? Untung kita tidak terlambat, Mbak.
Ya, syukurlah. Inilah dia salah satu keajaiban Tuhan. Ya, kalau mau menengok silahkan. Tadi begitu dia sadar, dia langsung memanggil Rama. Kalau perlu apa-apa, saya ada di kantor saya ya. Oh ya, terima kasih dokter. Rama, maafkan Papa, Rama. Maafkan Papa, Rama. Maafkan Papa, Rama. Kenapa, Tante? Di rumah sakit Tante nangis karena Tante sedih. Sampai di rumah Tante nangis karena Tante lega. Maksud Tante? Dokter Romi sudah sadar. Untung jiwanya tertolong. Memang apa yang terjadi dengan Dokter Romi? Dia mau bunuh diri. Dia menelan obat tidur overdosis. Kok bisa Dokter Romi berbuat seperti itu? Ya. Kadang-kadang orang merasa dirinya kehilangan alasan untuk hidup. Sejak Tante melihat kondisi Dokter Romi, pikiran Tante selalu ke rumah. Tante ingat kamu. Tante khawatir kalau kamu melakukan hal-hal yang tidak berani Tante bayangkan. Tante jangan khawatir. Indah berjanji nggak akan pernah melakukan hal seperti itu. Tapi kenapa kamu kok nggak mau memaafkan keluarga Mohtar dan memulai kehidupan kamu lagi? Tidak ada yang perlu dimaafkan, Tante. Biarkan saja semuanya berjalan sewajarnya. Yang saya tahu, Jeffrey pasti akan bertunangan dengan Tanti. Tadi Mbak Ella telepon. Diminta Tanti sekarang ke rumah sakit. Oh. Udah ya? Sebentar dong. Ada yang Mama mau bicarakan nih. Apalagi sih, Ma? Mama sama Papa tadi malam bicara soal rencana kita. Begini, begitu Denny pulang dari Amerika nanti, Papa akan menyerahkan perusahaannya kepada Denny. Dari dulu kan Tanti sudah bilang, Papa lebih baik istirahat. Papa sama Mama bagaimana mau istirahat, sayang, kalau kamu belum berumah tangga. Lagi pula apa sih yang kamu tunggu? Hah? Jeffrey udah begitu baik orangnya, bertanggung jawab lagi. Dan Mama lihat kalian berdua semakin udah dekat. Itu kan menurut penilaian Mama aja. Jeffrey sendiri belum bilang apa-apa kok. Papa mau undang Jeffrey makan malam di sini. Biarin, sekalian kita tahu bagaimana isi hatinya, ya kan? Ya, terserah Mama sama Papa deh. Nanti harus pergi sekarang, Ma. Kok nggak cuma Mama dulu? Terus nanti kalau Jeffrey telepon, Mama bilang apa? Bilang aja Tanti ada di tempat Mbak Ella ya, Ma. Oke.
Hati-hati sayang ya. Dah. Dah. Kok serius sekali ya, ada apa anak itu? Mas Romi nekat mau bunuh diri tadi pagi. Mau bunuh diri? Untung masih bisa tertolong. Sekarang dia udah baik kan? Alhamdulillah. Mbak ikut merasa berdosa, Tanti. Karena Mbak termasuk penyebab dari kejadian itu. Saya rasa Mbak agak terlalu keras sama dia. Sekarang Mbak harus mengambil keputusan. Mbak butuh dukungan kamu. Sama dong. Saya juga harus mengambil keputusan. Dan saya juga perlu dukungan Mbak. Sekarang Mbak benar-benar yakin kalau Mas Romi itu ternyata mencintai Mbak. Gimana ya kalau nanti Mas Romi kembali melamar Mbak? Mbak harus bilang iya. Soalnya masalah kita sama. Nanti malam, Mama dan Papa mau mengundang Jeffrey. Mereka mau menanyakan tentang hubungan kita. Bagaimana ya? Kalau Jeffrey mau melamar saya harus bilang apa, Mbak? Kamu juga harus bilang iya, Tanti. Kita harus meneruskan kehidupan kita. Kalau kamu bersedia menjadi istrinya Jeffrey, pasti orang tua kamu sangat bahagia. Sampai hari ini, kamu suka sama Jeffrey. Dan mulai besok, kamu harus belajar untuk mencintai dia. Tapi hati saya berat, Mbak. Seandainya saya menerima Jeffrey, itu sama saja saya mengkhianati Indah. Kita sama-sama tahu, Tanti. Indah. Namanya sebagus dan sebersih hatinya. Dia selalu ingin berbuat yang terbaik untuk kamu. Dan Mbak yakin, dimanapun dia berada sekarang, pasti dia akan merestui apapun yang akan membuat kamu bahagia. Percaya kata Mbak. Jangan pura-pura tidur deh. Nanti kamu sakit beneran. Udah dikasih sembuh kok, malah pura-pura lagi. Makan supnya dulu ya, biar kamu nggak terlalu lama ngerepotin orang di sini. Maaf, saya telah mengagetkan kamu. Mas. Seharusnya orang terpelajar seperti kamu tidak melakukan hal-hal seperti ini. Saya sadar. Saya selalu memikirkan diri saya sendiri. Karena itu saya minta maaf sama kamu. Oke, untuk kali ini maaf diterima. Tapi Mas janji jangan melakukan hal-hal konyol seperti ini lagi. Saya nggak suka. I love you. Kalau itu saya udah tahu dari dulu. Yuk, sekarang dimakan supnya supaya lemesnya hilang. Ya, Mas janji ya, jangan makan lagi. Malu kan kayak anak kecil. Makan. Yang banyak, habisin. Kamu yang sakit kok. Enak. Saya nakal karena saya terlalu terpengaruh oleh Tony. Begitu Tony tertangkap, saya langsung kabur ke Hong Kong karena saya takut terseret. Sejak itu saya sadar bahwa kehidupan saya sudah salah. Untung saya ketemu Ramon.
Dia berjanji akan membahagiakan saya. Berapa lama kamu mau nginap di sini? Kalau rumah ini kan gede banget, Om. Masih muat kan kalau kita di sini. Kecuali kalau Om mau kawin lagi atau punya keluarga sendiri. Kalau Mona bersedia jadi istri saya akan menikah besok. Dan kamu, Rita, mumpung kamu masih nginap di sini, kamu bisa bujuk Mona agar dia mau menerima lamaran saya. Pokoknya saya baru mau keluar dari sini kalau Om usir. Saya tidak mau dibebani pengangguran, apalagi sudah beristri. Om kan sekarang udah aktif lagi, Om. Saya juga dulu pernah kuliah di Fakultas Hukum, Om. Barangkali aja saya bisa bantu-bantu Om di kantor. Boleh. Tapi dengan catatan harus kerja keras dan jangan macam-macam. Kalau melanggar aturan saya, harus angkat kaki dari rumah ini. Nah, sekarang kan Om Rudi juga punya butik yang diurus sama Mona. Barangkali Rita bisa kerja di sana, Om. Butik itu sepenuhnya milik Mona. Dia nyicil setiap bulan kepada saya. Jadi dia yang berhak untuk menentukan apakah dia memerlukan karyawati yang baru. Boleh aja. Asal jangan macem-macem. Kalau gue tahu hidup gue bakalan diatur Mona sama om kamu, gak bakalan gue mau nikah sama kamu. Iya kan, gue juga nggak tahu, Rit. Waktu gue pergi dulu, sepertinya Om Rudi nggak bakal bisa jatuh cinta lagi saking sedihnya. Tapi sekarang kan lu tahu sendiri, dia bisa jatuh cinta lagi. Jatuh cintanya sama si Mona lagi. Lu tenang aja, Rit. Gua udah punya rencana. Nanti kita usahakan si Mona sama anaknya pergi. Sesudah itu, baru kita bunuh Om Rudi. Lo mau membunuh om sendiri? Iya, dulu gua pernah nyoba. Gua rusak kren mobilnya. Tapi yang mati cuma anak sama istrinya. Sekali ini, gua harus berhasil.
Mbak.